Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Amalan Solihah dari Prodi D3 Farmasi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyakit cacingan. Sebelumnya kalian udah tahu belum sih apa itu penyakit cacingan? Nah, penyakit cacingan itu sendiri merupakan kondisi tubuh manusia yang terinfeksi cacing atau parasit yang tinggal dalam usus. Penyakit ini bisa menyerang anak-anak dan orang dewasa. Bentuk cacing yang menginfeksi bisa berupa cacing pipih atau cacing gelap. Yuk mengenal apa itu penyakit cacingan. Terdapat 3 kelompok cacing yang dikenal dapat menginfeksi manusia, yaitu Platyhelminthes, Acanthocephalins, dan Nematoda. Yang pertama ada Platyhelminthes atau cacing pipih, terdiri dari trematode, misalnya Schistosoma japonicum. Pada manusia, umumnya hidup dalam darah dan sering ditemukan di daerah tropis yang panas. Ada juga Cestoda, misalnya Taenia solium, Taenia siginata, hidup dalam saluran pencernaan manusia dan memakan makanan yang sudah tercerna sebagian dalam usus manusia. Yang kedua, ada Acanthocephalins yang umumnya menyerang sistem gastrointestinal atau pencernaan manusia. Yang ketiga, ada Nematoda yang dapat menyerang saluran gastrointestinal, darah, sistem limfatik, dan jaringan subkutan manusia. Contohnya adalah Wuchereria bancrofti, Brugia malai, Ascaris lumbricoides, Tichuris ticura. Cacing ini sering ditemukan pada hewan peliharaan, misalnya anjing dan kucing. Hewan peliharaan tersebut kemudian dapat menularkan infeksi cacing pada manusia. Yuk kenali juga penyebab penyakit cacingan. Ada berbagai cara cacing menginfeksi manusia hingga akhirnya menyebabkan seseorang mengalami cacingan, seperti menyentuh objek yang memiliki telur cacing, terutama jika Anda tidak mencuci tangan setelahnya. Menyentuh tanah, mengkonsumsi makanan atau cairan yang mengandung telur cacing, berjalan tanpa menggunakan alas kaki di atas tanah yang mengandung cacing, makan makanan mentah atau kurang matang yang mengandung cacing. Bagaimana ya cara mendiagnosis penyakit cacingan? Yuk simak sama-sama bagaimana caranya. Cara mendiagnosisnya dengan cara pengumpulan informasi dari penderita dan pemeriksaan fisik akan dilakukan untuk menentukan diagnosis cacingan. Selanjutnya akan dilakukan tindakan untuk menemukan sampel cacing, misalnya cacing dewasa atau telur cacing. Hal ini akan membantu proses penentuan diagnosis. Seringkali sampel feses diperlukan untuk memeriksa adanya telur cacing. Selain itu, dapat juga dilakukan pemeriksaan sampel darah, misalnya dalam kasus filariasis atau kaki gajah. Metode diagnosis yang dilakukan dapat berbeda-beda. Hal ini bergantung dari jenis cacing yang menginfeksi. Yuk kenali juga gejala-gejala penyakit cacingan. Gejala cacingan sangat beragam, tergantung pada jenis cacing yang menginfeksi. Namun, beberapa hal berikut bisa menjadi pertanda adanya cacingan.
Menemukan cacing dalam feses atau saat buang air besar, memiliki ruam kemerahan, gatal, dan berbentuk seperti cacing pada kulit. Mengalami diare atau sakit perut selama lebih dari 2 minggu. Terkadang juga terdapat keluhan konstipasi atau sembelit, perut yang terlihat bengkak atau mengalami perut kembung, mengalami penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas. Gatal hebat pada area anus, terutama pada malam hari. Reaksi pada kulit seperti ruam, biduran, dan reaksi alergi lainnya pada kulit. Rasa gelisah dan kecemasan timbul karena adanya iritasi akibat zat beracun dan sisa metabolisme cacing kepada sistem saraf pusat manusia. Merasa lelah dan kurang tenaga. Nyeri sendi dan otot. Pada anak, timbul gejala tumbuh kembang yang terhambat dan malnutrisi, kaki gajah, dan beberapa gejala lainnya. Berikut ini cara pengobatan penyakit cacingan. Pengobatan yang dilakukan pada penderita cacingan umumnya dilakukan dengan mengonsumsi obat cacing yang diminum selama 1 hingga 3 hari. Penghuni rumah yang sama dengan penderita cacingan bisa saja memerlukan konsumsi obat cacing juga. Obat cacingan contohnya adalah albendazole, levamisole, pirantelpamolat, mebendazole, dan ivermectin. Yuk kenali juga bagaimana cara pencegahannya agar kita bisa terhindar dari penyakit cacingan. Yang pertama, harus menjaga kebersihan dan membiasakan diri untuk mencuci tangan, terutama setelah menggunakan kamar kecil, sebelum makan, atau mempersiapkan makanan. Yang kedua, cuci buah dan sayur hingga bersih sebelum dimasak. Yang ketiga, masak makanan hingga matang. Perhatikan juga bahwa berbagai sumber protein perlu suhu tertentu untuk mencapai kematangannya masing-masing. Yang keempat, konsumsi air putih dalam kemasan atau air putih yang matang. Yang kelima, berikan obat cacing pada hewan peliharaan secara rutin, terutama untuk anjing dan kucing. Yang keenam, buang kotoran hewan peliharaan di tempat sampah secepatnya. 7, gunakan masker dan sarung tangan saat melakukan hal ini. 8, selalu gunakan alas kaki. 9, simpan alas kaki yang digunakan untuk aktivitas luar ruangan di luar rumah. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan tentang penyakit cacingan. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.